Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama saya. Mungkin buat yang udah pernah nonton video saya tentang beasiswa Pertamina, kenal saya siapa. Cuman saya bakal memperkenalkan diri kembali. Saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019. Nah, di kesempatan kali ini saya mau eh, lebih ke arah sharing sih tentang pengalaman mengikuti program yang diadakan oleh Kemendikbud, yaitu IISMA atau kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, IISMA sendiri ini diadakan pemerintah sebagai wadah untuk mahasiswa Indonesia melakukan pertukaran pelajar ke universitas-universitas yang sudah melakukan atau menjalin kerjasama dengan Kemendikbud. Uh, tapi disclaimer dulu sebelum masuk ke arah sharingnya, saya bukan pemenang atau delegasi dari Indonesia. Jadi pas selesai seleksi kemarin saya tidak dinyatakan sebagai delegasi. Jadi kalau bahasanya saya masih gagal. Cuman di sini saya lebih ingin men-sharing apa aja sih yang harus dipertimbangin. Jadi bukan tips and trick karena saya sendiri juga belum berhasil untuk lolos ke sebagai delegasi, tapi lebih ke arah apa aja yang harus dipertimbangin untuk mengikuti kegiatan ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, sudah pasti kalau pertukaran pelajar itu butuh yang namanya sertifikat bahasa Inggris. Nah, di tahun saya di 2020 kemarin itu Kementerian Pendidikan memperbolehkan kurang lebih 3 jenis tes. Nah, jadi yang satunya ini itu ada dua. Yang pertama Duolingo English Test, yang kedua TOEFL. TOEFL tuh ada IBT sama satu lagi itu saya lupa. Satu lagi IELTS. Nah, yang uh, paling lengkap itu jadi begini teman-teman. Kementerian Pendidikan tuh ngasih list universitas beserta range-nya yang harus kita dapetin di English testnya. Contoh kayak Nanyang Technology University atau NTU di Singapura, itu kan salah satu universitas top global ya. Nah, itu tuh memiliki persyaratan yang cukup tinggi, kayak IELTS-nya harus 7,5 atau berapa itu saya lupa, pokoknya tinggi banget dia dibanding universitas-universitas lain. Kebanyakan universitas lain tuh kayak 6 di IELTS tuh udah keterima. Tapi kalau NTU itu kayak 7,5. Ada lagi yang tinggi tuh Waterloo dari Kanada, itu juga kampus bagus. Itu dia sampai pokoknya juga nyentuh 7 kalau seingat saya. Di tahap awal ini pasti teman-teman mikirkan apa sih keunggulan dari DET atau Duolingo English Test, TOEFL sama IELTS. Terus kira-kira lebih cocok pakai yang mana? Nah, kalau jawaban dari saya sendiri, pengalaman saya kemarin mengikuti dari ketiga ini tuh sebenarnya nggak ada masalah. Cuman di beberapa pemilihan kayak TOEFL IBT sama TOEFL satu lagi nih, yang kedua ini yang saya lupa namanya, itu list universitas yang nerimanya dikit. Jadi lebih ke arah kita milih yang peluangnya banyak lah. Kemarin itu yang paling lengkap IELTS udah pasti. IELTS itu semua universitas nerima. Yang kedua itu TOEFL IBT. TOEFL IBT itu saya lupa semua nerima. Kalau nggak salah ada satu yang nggak nerima. Yang ketiga tuh Duolingo English Test, itu kurang lebih ada 5 apa 3 kampus gitu yang nggak nerima. Baru yang terakhir TOEFL yang saya lupa namanya ini. Ini tuh paling dikit kampus yang nerima. Nah, pertimbangan yang saya ambil kemarin itu tadinya saya mau ngambil IELTS. Terus saya cek harga, ternyata IELTS itu mahal banget. Buat teman-teman mungkin yang udah punya sertifikat IELTS mungkin bersyukur banget karena IELTS itu mahal banget. Kalau nggak salah $120 kalau saya cek kemarin. Itu $120, dan itu tesnya juga saya nggak tahu offline apa online. Jadi menurut saya dari harga awal aja udah menurut saya wah ini nggak bisa dipaksain gitu. Akhirnya saya langsung ngecek Duolingo English Test, tapi nggak ngecek TOEFL IBT dulu karena saya tahu TOEFL IBT itu banyak juga universitas yang terima, pasti harganya juga jauh lebih mahal. Akhirnya saya langsung cek Duolingo English Test, dan alhamdulillah di Duolingo English Test itu terjangkau banget, cuman $50 dan tesnya pun online. Jadi bener-bener nggak ngerusak jadwal yang udah kita buat lah, kalau bahasanya mah begitu. Nah, pas saya akhirnya milih Duolingo English Test, itu saya langsung cari tahu infonya, dan ternyata di webnya itu ada tempat pelatihannya juga kayak free test, dan itu sangat ngebantu banget.
Kemarin kalau Duolingo English Test di seluruh universitas yang nerima itu minimal kita harus nyentuh angka 100. Di Duolingo English Test sendiri maksimal skornya itu 160. Nah, jadi gimana caranya kita bisa nyentuh di angka 100? 100 kalau di 100 Duolingo English Test kalau disetarain dengan IELTS itu di angka 6. IELTS 6, Duolingo English Test 100. Kurang lebih penyetaraannya begitulah. Nah, di Duolingo English Test itu ada free test, dan itu kalau menurut saya wajib banget kalian terus latihan di situ karena itu sangat ngebantu banget. Walaupun memang jenis soalnya pas lagi tes itu jauh sangat sulit, benar-benar sulit banget. Kalau nggak salah, kalau saya pribadi sendiri itu latihan nyentuhlah di atas 100, kalau nggak salah sampai 120-an. Kalau dibilang itu besar apa kecil, kalau buat dibandingkan dengan orang luar yang mau datang ke Amerika khususnya, itu bisa dibilang masih kecil. Cuman kan di persyaratan minimal 100 ya, jadi kalau saya bilang itu mencukupi. Akhirnya saya pilih Duolingo English Test, itu bayarnya $50, dan pembayarannya tuh nggak nerima Bank Indonesia. Jadi dia pilihannya bank-bank luar atau Mastercard atau PayPal. Nah, waktu itu saya sama teman-teman saya, kan saya nggak sendiri ya, dari tech team sendiri ada 2 orang. Itu akhirnya kita milih PayPal, dan PayPal sendiri itu juga kan sebenarnya top up nggak bisa pakai Bank Indonesia. Saya pakai layanan Thrift, itu di Play Store ada. Jadi pas kalian buka, misalnya download Thrift, buka itu langsung ada pilihannya buat beli saldo PayPal. Saya beli waktu itu kurang lebih $52 karena jaga-jaga takut ada biaya administrasi atau gimana. Dan ternyata pas saya beli beneran $50 apa 49, berapa gitu saya lupa. Pokoknya kurang lebih, nggak lebih lah dari $50. Nah, habis itu setelah kita beli atau kita bayar nih ke pihak DIT-nya, itu kita langsung disuruh download aplikasi dan ngisi data diri. Nah, di sini nih poin krusialnya di Duolingo English Test. Mungkin kalau IELTS itu kan kita lebih ke offline ya. Offline itu kan pasti berarti tatap muka dengan tim penguji. Jadi nervousnya itu kalau bisa kita bilang jauh lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan resiko, Duolingo English Test ini benar-benar tinggi banget. Kenapa? Karena pas pelaksanaannya, jadi kan saya sudah beli jadwal tesnya. Saya pilih sendiri jadwal tesnya. Nah, kemudian pas hari H itu banyak banget kendala. Ternyata Duolingo English Test itu riskan banget kayak gangguan. Dia tuh nggak boleh kita malingin muka kayak begini. Segini aja kita malingin muka itu udah dianggap kita melanggar peraturan yang dia buat. Udah gitu kayak foto segala macam data diri tuh harus jelas. Karena ada satu kejadian teman saya itu dia foto KTP-nya burem, itu hasil tesnya hampir ditahan, tapi alhamdulillah setelah ajukan banding lewat email akhirnya dikasih. Jadi bener-bener kayak riskan banget gitu kalau Duolingo English Test ini. Jadi bener-bener nggak bisa macam-macam. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi nggak ada masalah di bagian data diri. Cuman pas pelaksanaan tesnya saya sempat kena kick dari aplikasinya, dianggap benar-benar ngelakuin kesalahan berat. Kenapa? Karena saya 2 kali kursor saya atau pointer mouse saya mental ke arah pojok layar. Itu benar-benar nggak boleh di Duolingo English Test. Jadi gimana caranya DPI mouse-nya tuh harus direndahin supaya nggak, kalau kesenggol tangan tuh nggak langsung ke pojok layar. Karena Duolingo English Test ngedetek kita mau ngelakuin percobaan menyontek. Itu yang pertama, jangan sampai mouse jadi penghalang atau bikin kita mental atau di-kick dari Duolingo English Test. Yang kedua, jangan malingin muka. Yang ketiga, jangan sampai bergerak lebih dari cukup gitu. Maksudnya kayak bergerak benar-benar ngerenggangin badan, itu nggak boleh. Jadi benar-benar kita harus nahan pegel banget. Terus muka juga nggak boleh dipalingin, ditutup juga nggak boleh, kayak ngelap keringet pun itu juga kedetek sebagai pelanggaran gitu. Jadi benar-benar harus posisi sikap sempurna gitu bahasanya. Jadi buat yang mau ngambil Duolingo English Test, selain nyiapin duit, mental juga dipersiapkan. Karena pasti panik banget lah rasanya kalau di-kick dari sistem tuh ya. Apalagi $750 tuh kan kalau di zaman saya saat ini kurang lebih saya beli 750.000. Dan itu kalau buat saya pribadi bukan harga yang murah gitu. Karena saya sendiri pakai duit itu hasil dari beasiswa saya, beasiswa Pertamina. Jadi
menurut saya hilang 750 tuh bukan uang kecil, jadi benar-benar harus disiapin banget. Nah setelah tes selesai, alhamdulillah saya dapat skor waktu itu 110. Nah jadi begitu Duolingo English Test tuh, jadi di free testnya tuh emang cukup gampang, kita bisa dapat 120, 130, bahkan 150. Tapi nanti pas pengujiannya itu emang soalnya tuh beda jauh, jadi gimana caranya benar-benar dipersiapin banget. Saya dapat 110, alhamdulillah. Saya berarti kan dapat nih modal awal. Itu saya langsung lanjut ke kaprodi saya. Jadi stepnya yang pertama tes dulu Duolingo English Test atau apapun tes English Test yang kamu pilih, dapat sesuai persyaratan si ISMA-nya, itu kita langsung lapor ke kaprodi. Lapor kaprodi di sini itu gunanya buat apa? Yang pertama buat pemberitahuan awal lah kalau kita mau ikutin program kegiatan. Nah nanti sama kaprodi itu kita bakal kalau di teknik kimia sendiri itu nanti sama kaprodi bakal diadain forum. Jadi setelah kita lulus English Test, kita diadain forum buat nentuin universitas serta program mata kuliah yang mau kita ambil. Jadi peraturannya kalau di ISMA tahun ini itu kita ngambil 4 mata kuliah di satu universitas yang sama. Jadi satu universitas tuh kurang lebih ngasih 7 sampai 10 kalau nggak salah 10 mata kuliah, dan kita disuruh milih 4 aja. Jadi penting banget ya, step ini tuh penting banget. Karena kenapa kita tuh nggak boleh diem-diem kayak ngasih surprise ke kaprodi kalau kita ngambil ini. Kenapa? Karena pas kalian berangkat ke luar negeri itu tuh ada mata kuliah yang dikonversikan. Jadi mata kuliah yang di universitas sekarang bakal dikonversiin ke mata kuliah yang kalian ambil. Kenapa harus dijalin obrolan dengan kaprodi? Karena kaprodi itu harus tahu kira-kira mata kuliah ini bisa nggak dikonversiin dengan ini. Karena nggak mungkin dong misalnya di teknik kimia ada yang namanya mata kuliah operasi teknik kimia, terus kita ngambil yang di luar negeri mata kuliah misalnya Science of Writing atau menulis secara karya ilmiah, kan jauh ya dari operasi teknik kimia ke karya tulis ilmiah ini. Nah jadi kalau mata kuliah ini tuh nggak bisa dikonversiin, jadi harus cari yang benar-benar deket atau setidaknya nyentuh lah sama prodi kita. Kalau di teknik kimia sendiri pertimbangannya seperti itu, jadi cukup makan waktu karena kita harus benar-benar ngecek satu persatu mata kuliah yang cocok. Dan alhamdulillah saya waktu itu dealnya itu milih di University of California Davis. Kenapa? Karena ini universitas satu-satunya yang lebih ke arah teknik kimia kalau di zaman saya. Saya milih Universitas California atau University of California Davis. Udah, setelah milih, deal juga kan mata kuliahnya ngambil 4. Saya tuh lupa, pokoknya salah satunya tuh ada yang tentang American food pokoknya. Dan itu tuh masih ada sambungannya dengan mata kuliah saya, yaitu teknologi pangan lah kalau bisa dibilang. Setelah kita deal nih sama kaprodi, step selanjutnya yang harus kita pertimbangin itu atau kita harus persiapkan apa sih namanya? Jadi di dalam web ISMA tempat kita mendaftar itu ada tempat buat kita menulis sedikit tentang esai diri kita. Jadi di situ disediain 4 pertanyaan yang mungkin setiap tahun bakal berubah atau gimana saya juga nggak tahu. Nah 4 pertanyaan itu harus kita jawab, kita ketik di kolom situ juga tentang tujuan kita ke sana mau ngapain, terus visi misi kita segala macem lah. Pokoknya yang kurang lebih yang nunjukin diri kita tuh siap berangkat ke sana. Nah ini juga benar-benar penting banget karena kita nggak boleh asal-asalan nulis, karena kalau asal-asalan nulis kita nggak bakal lolos lah di tahap. Jadi seleksinya tuh ada 2, administrasi sama wawancara. Nah di administrasi saya lolos. Nah jadi benar-benar teman-teman yang mau ngikut program ini harus dipertimbangin banget nih. Terus juga kalau bisa visi misinya jangan yang standar lah. Meskipun saya sendiri belum lolos, tapi kan alhamdulillah administrasi yang pertama kan saya lolos. Jadi saya bisa lah ngasih tips and trick sedikit di bagian ini. Jadi kalau bisa visi misinya jangan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi jangan juga yang terlalu tinggi, tetap realistis tapi kalau bisa out of the box lah. Jadi pihak penyelenggara pun bakal tertarik dengan diri kita. Setelah kita submit data diri, terus sertifikat English Test kita, terus kita milih universitas mana, nanti diadakan seleksi administrasi pertama.
Itu kita tinggal nunggu aja sih, habis submit kita tinggal nunggu, nanti kalau lolos masuk ke tahap wawancara. Nah wawancara sendiri ini saya juga nggak tahu kayak gimana regulasinya atau poin-poin pentingnya, tapi di wawancara ini saya gagal. Kalau dibilang latihan, saya udah latihan. Jadi sebelum tes administrasi diumumkan, saya juga udah ngelatih diri saya tes wawancara. Bahkan saya bikin list pertanyaan-pertanyaan yang bakal keluar, itu benar-benar murni kayak insting aja. Tapi ya alhamdulillah masih belum berhasil. Jadi mungkin saya nggak bisa banyak ngasih apa ya tips and trick di wawancara ini karena saya sendiri juga belum berhasil. Tapi yang pasti di wawancara ini kita mesti persiapin diri lah gitu semaksimal mungkin, karena seluruh pertanyaan yang diwawancara ini sebenarnya ada hubungannya dengan seleksi administrasi kita, lebih ke penyocokan bener nggak sih yang kita kerjain ini bukan hasil jokian atau hasil ide orang lain atau kita sendiri yang buat gitu. Jadi kurang lebih itu aja pengalaman yang mau saya sampaikan, lebih ke di Duolingo English testnya sih yang agak serem gitu, serem, pegel, keringetan, kesemutan itu campur aduk jadi satu sih, karena kita benar-benar nggak bisa gerak, kayak duduk tuh begini harus tegap, kamera harus menghadap layar, kita mata kita tuh nggak boleh kanan kiri, apalagi pandangan juga nggak boleh, jadi benar-benar pegel banget. Ditambah si tesnya ini itu kalau kita bilang kalau yang nggak biasa dengar bahasa Inggris benar-benar ya layaknya kayak tes English test pada umumnya sih, kayak kata-kata tentang bidang kedokteran, hukum itu keluar semua. Jadi persiapkan diri matang-matang. Yang pertama saya ulangi lagi ya. Yang pertama tuh harus siapin mental sama duit buat English test, mau IELTS, TOEFL IBT, Duolingo English test itu sama aja. Yang penting kalian mencukupi poin yang ada di list universitas. Yang kedua stepnya itu ajukan diri ke Kaprodi serta obrolin mata kuliah serta universitas apa yang mau kalian ambil. Yang ketiga, kalau lolos seleksi administrasi persiapin mental di wawancara. Kurang lebih itu aja pengalaman saya tentang ISMA. Saya sendiri kalau jujur saya kalau ditanya tahun depan mau coba lagi apa enggak, jawabannya enggak. Kenapa? Karena saya di posisinya sekarang udah semester 5, dan kalau misalnya saya ngikut atau join lagi ISMA di tahun depan, dan kalau misalnya alhamdulillahnya keterima, itu saya bakal banyak banget ketinggalan kerja praktek, penelitian. Jadi kalau bisa dibilang nggak semua prodi sih, kadang ada prodi kayak kemarin kalau saya lihat dari teman saya di Fakultas Pemerintahan FISIP itu dia benar-benar ngelonggarin banget buat yang ikut ISMA ini. Kayak contoh KKN, kalau misalnya keterima KKN tuh boleh nggak dijalanin, tapi kalau di teknik kimia sendiri itu nggak bisa. Jadi balik ISMA benar-benar, kalau misalnya saya keterima balik ISMA tuh benar-benar harus ngejar kerja praktek, penelitian, terus nyusun artikel ilmiah yang harus dipublish. Jadi banyak banget yang harus dipertimbangin gitu kalau di teknik sendiri. Itu aja yang mau saya sampaikan atau mau saya sharing, nggak banyak, tapi insya Allah kalau misalnya kalian ngikutin step by step ini sampai administrasi kekejar lah gitu. Yang penting kalian yakin, terus juga banyak latihan di bahasa Inggris. Jangan cuman modal kayak gue denger lagu udah oke, gue nonton film udah paham gitu sesekali. Itu nggak cukup, karena yang ditesin, yang ada di tes itu benar-benar jauh dari kata-kata yang biasa ada di lingkungan hidup gitu. Meskipun kenyataannya nanti kamu berangkat atau kita berangkat ke luar negeri tetap aja pakai bahasa sehari-hari, nggak bakal bahasa setinggi ini gitu. Tapi kan di tesnya berbeda. Itu aja kurang lebih. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Semangat buat yang mau ikut ISMA, khususnya buat teman-teman saya, adik-adik saya di teknik kimia Unsika. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai atau terwujud lah, karena siapa sih yang nggak mau ke luar negeri, dibiayain, terus ada touringnya juga gratis, makan, pokoknya segala macam ditanggung, cuman kita modal paspor doang sama visa yang harus kita urus. Itu aja, makasih atas waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.